Shalom, selamat pagi, sahabat GHCC yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya dan yakin luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita yang merindukan hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali membaca 5 pasal per hari. Dan saya menghitung ini hari yang sungguh luar biasa. Di hari yang ke-31 kita sudah membaca dari 4 kitab dan kita akan mengakhiri kitab Bilangan, kita akan masuk di kitab Ulangan. Di dalam pertolongan Tuhan, mari kita bersyukur dan kita mau sembah, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, waktu-waktu kehidupan kami berlalunya begitu buru-buru Tuhan. Sampai kami tidak menyadari Tuhan. Waktu-waktu yang kami lalui itu begitu cepat Tuhan. Bapa, jangan biarkan kami cepat berlalu dari hadapan hadirat. Engkau yang kiranya senantiasa memberkati dan memperluas daerah kami yang sempit. Seperti doa seorang Yabes Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memperluas kapasitas kami Tuhan. Kami sudah melewati begitu banyak tahun-tahun dalam kehidupan kami. Dan kami tidak tahu berapa lama lagi kami akan bertahan. Dan akan panjang usia di hadapan umat-Mu, di hadapan Engkau Tuhan. Kami terlalu membutuhkan Engkau Bapa. Kami terlalu membutuhkan Engkau Yesus. Hadirat-Mu yang penuh kuasa, hadirat-Mu yang penuh dengan otoritas. Engkau yang berjaga-jaga atas kehidupan kami seperti penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Bapa, hari ini kami buka hati di hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Buat pertolongan-Mu yang sungguh ajaib kami berdoa. Mau merenungkan firman-Mu, hikmat-Mu, roh-Mu, takut akan Tuhan ada pada kami. Dan kami tidak mau mengulang-ulang kesalahan yang sama, tapi kami mau mengulang firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan, menghibur kami, yang membawa kami ke dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah, kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Thank you, Lord. Kiranya tangan-Mu yang menyertai. Berkati keluarga kami. Agar menjadi keluarga yang takut, menyembah dan meninggikan Engkau selama-lamanya. Sehingga Tuhan, kesesakan tidak menimpa kami untuk menjauh dari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Thank you. Amin. Sahabat GHCC yang diberkati Tuhan. Bukankah Tuhan itu baik? Amin. Rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Dan barang siapa meninggikan nama Tuhan, ia akan ditinggikan, ia akan dikuatkan. Pagi hari ini saudara, kita semua diberkati. Saya sangat merasakan bahwa kita sangat diberkati. Nah, saudara, hari ini hati saya penuh dengan ucapan syukur, melimpah dengan bersyukur bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Apa yang Tuhan buat itu tidak semata-mata hanya sekedar lalu begitu saja, tetapi Dia memberikan kekekalan di dalam hati dan kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau ceritakan sedikit apa yang saya lalui kemarin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin kami merayakan perayaan Natal hari yang kedua bersama dengan keluarga, bersama dengan mama saya, bersama dengan kakak-kakak saya, bersama dengan ponakan-ponakan saya. Dan saudara, di dalam hidup ini, yang paling berharga itu Tuhan. Amin.
The second one yang paling berharga itu keluarga kita. I have my husband, my lovely daughter. And I have my family, my big family. Keluarga adalah tempat saya pulang, tempat saya berada. Dan keluarga, suka duka apapun yang sudah pernah kita lalui. Kadang naik, kadang turun, ada fluktuasi kehidupan yang seringkali membuat kita bersuka cita, seringkali membuat kita berduka cita. Tetapi berada di tengah-tengah keluarga, khususnya pada hari yang kita syukuri bersama-sama, itu adalah hal yang paling membahagiakan, saudara. Itu sebabnya saya selalu mau mengajarkan bahwa make your family is your real home. Karena setiap kali berada dengan mereka, mereka adalah orang yang masih mencintaimu tanpa syarat. Kemarin setelah meninggal cukup lama, tahun 2008, bapak saya meninggal. Tahun ini merupakan tahun yang begitu saya sangat kenang tentang kehadiran papa saya. Dan kemarin kami berkesempatan untuk berziarah ke makam dari papa kami, saudara. Setiap momen bersama dengan orang yang kita cintai itu momen yang unforgettable, saudara. Kita pengen mengulang kembali apa yang sudah kita lalui bersama dengan keluarga kita, bersama dengan papa kita. Ketika saya berkunjung, berziarah ke pusara dari papa saya, itu semua benda mati, saudara. But it's more memorable ketika kita bersama dengan mama, bersama dengan papa, bersama dengan kakak-kakak, bersama dengan ponakan-ponakan itu ada di sana. Bersyukur bahwa pribadi ini pernah ada di tengah-tengah kita, menjadi pengaruh di dalam diri kita. Dan dia yang sudah mendidik kita untuk menjadi anak-anak yang tumbuh dengan baik. Apapun keadaan kita tumbuh dengan baik. Kita diberi makan, kita di nursing, di feeding. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari seorang papa tidak pernah akan terlupakan. Apalagi ada istilah seperti bahwa father is the daughter first love. Jadi ayah adalah cinta pertama dari seorang anak perempuan. Dan itu yang saya rasakan juga ketika saya bertumbuh menjadi anak muda, menjadi anak remaja. Saya sangat mencintai papa saya dan saya bertumbuh di dalam kasih sayang yang melimpah dari papa saya. I grow up with the love of God's love through my father. Dan hari ini putri saya bertumbuh menjadi wanita remaja yang cantik dengan kasih sayang dari papanya. Sungguh luar biasa, saudara. Kalau engkau masih mempunyai seorang ayah, hari ini saya mau katakan, untuk ayah dimanapun yang ada di dunia ini, diberkatilah. Karena engkau adalah cinta pertama dari putrimu. Dan seorang perempuan, seorang wanita yang dididik dengan benar oleh ayahnya, akan tumbuh menjadi keluarga yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengalaman yang saya lalui kemarin itu begitu indah. Karena cinta itu nggak kelihatan, saudara, tapi bisa dirasa. Kasih itu nggak selalu bisa nampak, tapi bisa dirasa. Dan itu juga nampak dari perbuatan dari orang tua yang selalu mendidik, membimbing, menafkahi kita, memberikan kita semua kasih sayang. And family is your home. Family is your home, di mana di sana ada cinta Tuhan, di mana ada esensi tentang kasih sayang yang dari Bapa di surga. Saudara berbicara tentang kasih dari tengah-tengah keluarga. Ada satu kasih yang melebihi dari semuanya itu, yaitu kasih Tuhan. Mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Jangan mengenal Tuhan melalui aturan-aturan yang kita terima. Tuhan memberikan 2 loh batu dengan 10 hukum Tuhan. Dan hukum-hukum yang diberikan di padang gurun. Tetapi dia adalah Bapa yang sayang dengan anak. Saking sayangnya dia menaruh aturan-aturan yang membawa bangsa Israel pada kekudusan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkan akhir dari kitab Bilangan dan awal dari kitab Ulangan. Saya mau menjelaskan bahwa seorang Bapa yang baik akan terus mengulang cintanya lewat perkataan-perkataan didikan yang diperlukan untuk anak-anaknya. Pagi hari ini saya mau mengatakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa bagi bangsa Israel.
God, it's not about law. Tuhan bukan sekedar hukum-hukum dan ketetapan. Tapi di balik hukum-hukum dan ketetapan ada cinta Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau ada orang tua yang tidak mendidik anaknya, itu bukanlah bapa yang mengasihi anaknya. Tetapi bapa dengan segala ketetapan, aturan, ketentuan, hierarki dalam keluarga yang dia atur dengan baik untuk kepentingan keluarga, dialah bapa yang baik. Demikianlah bapa di surga. Dia memberikan ketetapan-ketetapannya di padang gurun. Dia mencurahkan isi hatinya lewat hukum-hukumnya. Bahkan lewat hukum kasih karunia yang dia limpahkan bagi bangsa Israel. Kalau hari ini engkau memandang Tuhan, melihat dia sebagai bapa yang sayang dengan anak, engkau akan menyadari bahwa kasih Tuhan itu tidak terselami. Hanya orang-orang yang tidak memandang dia sebagai bapa tidak dapat mengerti hukum-hukum kasih yang dia berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Pagi hari ini hati saya penuh dengan ucapan syukur karena saya pernah punya papa. Saya pernah punya papa yang saat ini sudah meninggal dunia. Saya bersyukur saya pernah mengenal dia. Dan ketika dia sudah tidak ada, saya bersyukur saya mengenal suami saya yang mencintai kami dan keluarga. Saya bersyukur dengan suami saya dengan cintanya yang ada pada kami. Dan saya juga bersyukur untuk satu pribadi yang saya kenal. It's not about law. God is about love. Sebab Allah adalah kasih. Setiap hukum dan ketetapannya itu bicara tentang kasih Tuhan. Di Ulangan 1 hingga Ulangan yang kedua, Tuhan mengulang perkataannya dan didikannya selama di padang gurun. Bilangan 34 hingga 36 dan Ulangan 1 hingga Ulangan 2 saya memberikan tema didikan Tuhan di padang gurun. Garis besar dari kitab ini yaitu akhir dari kitab Bilangan itu menjelaskan tentang batas-batas tanah Kanaan. Batas-batas tanah Kanaan dan pembagian-pembagiannya di pasal 34 yang dirancangkan untuk dibagikan oleh Imam Eleazar, anak dari Imam Harun pengganti Harun, dan Yosua pengganti Musa. Mereka nanti akan membagikan warisan-warisan bagi bangsa Israel. Dan warisan bagi kota-kota orang Lewi adalah kota-kota yang dikhususkan. Mereka sebagai pelayan di kemah suci. Di pasal 35 menjelaskan tentang kota-kota perlindungan, yaitu ada 6 kota yang dikhususkan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, khususnya pembunuhan. Tetapi mereka harus diselidiki dulu dan diadili dulu apakah mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan ataukah mereka akan langsung dihukum. Dan selanjutnya ada syarat perkawinan anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris, di mana anak-anak perempuan yang memiliki warisan, ketika mereka tidak memiliki saudara laki-laki, warisan mereka dari suku mereka harus kawin dengan orang yang dari sesama suku, supaya warisan itu tidak berpaling ke suku yang lain. Jadi itu yang harus dijaga oleh anak-anak perempuan yang mempunyai hak waris. Dia harus mencari suami dari suku mereka supaya warisan mereka tidak keluar dari suku yang ada. Kita masuk di kitab Ulangan. Ulangan 1 dan 2 berbicara tentang riwayat perjalanan keluar dari Mesir. Pada Ulangan yang pertama dari pasal 1 ayat 1 hingga ayat 8, Musa meriwayatkan pengalamannya di Gunung Horeb. Di pasal 1 ayat 9 hingga 18, Musa menjelaskan bagaimana ia mengangkat hakim-hakim yang membantu dia di dalam kelompok 1000, kelompok 100, dan kelompok 10 sehingga dia mampu mengatasi persoalan-persoalan dari bangsa Israel karena dia memiliki bawahan yang mengepalai 1000 orang, 100 orang, 10 orang.
Yang kemudian di pasal 1 ayat 19 hingga 33, dia mengulang kembali tentang ke-12 pengintai. Ayat 34 hingga ayat ke-40 dia menjelaskan kembali tentang hukuman atas Israel. Ayat 41 hingga ayat yang ke-46, dia menceritakan kembali bagaimana penyesalan bangsa Israel ketika mereka tidak mau taat tunduk kepada Tuhan, dan bagaimana mereka dengan bersikeras hendak menyerang bangsa yang lain, kemudian akhirnya justru terjadi kegagalan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Pasal yang kedua yaitu riwayat perjalanan di padang gurun, di mana mereka terhenti di Kades Barnea. Mereka terhenti di Kades Barnea. Jadi hanya selama 2 tahun bangsa ini menerima hukum-hukum Tuhan dari Gunung Sinai, sampai kemudian mereka diutus 12 orang untuk mengintai di tanah Kanaan. Selama 2 tahun itu perjalanan mereka disertai oleh Tuhan. Tetapi pada tahun yang kedua hingga mencukupi 40 tahun, jadi 38 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Ya, di Kades Barnea itu mereka terputar-putar dari satu tempat ke tempat yang lain, hanya berpindah-pindah kemah, berpindah-pindah tempat saja, dan mereka tidak keluar dari padang gurun. Hingga seluruh angkatan yang ditetapkan Tuhan, yaitu 20 tahun ke atas, itu mati di padang gurun. Karena sesuai janji firman Tuhan, tidak ada yang boleh masuk selain Yosua dan Kaleb beserta dengan orang Israel yang berumur 20 tahun ke bawah. Jadi riwayat perjalanan di padang gurun itu dikisahkan itu 38 tahun plus 2 tahun ketika mereka menerima hukum Tuhan dan mereka menerima ketetapan-ketetapan dengan peraturan-peraturan yang ada. Jadi total selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Selanjutnya ada riwayat peperangan melawan Sihon dan Raja Heshbon. Garis besar dari kitab Bilangan yang terakhir dan kitab Ulangan ini kita tidak baca semua, saudara, tetapi kita akan baca inti-inti saja dari kitab yang ada di Ulangan. Latar belakang kitab Ulangan dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut kitab Devarim. Nama Ulangan dalam pengertian harafiahnya itu yaitu sesuatu pengulangan, sesuatu yang diulangi. Jadi Musa mengulang semua apa yang dia perlu sampaikan, dia perlu ingatkan kepada bangsa Israel sebelum kemudian dia mati di Gunung Nebo. Itu bukan sinonim dari kata ujian, ulangan ujian, tapi ulangan pengulangan. Ialah terjemahan bebas dari nama kitab ini dalam versi Vulgata Latin, yaitu Deuteronomium, yang berasal dari nama kitab dalam versi Septuaginta Yunani. Kitab Ulangan disebut Ulangan atau akronim UL, merupakan kitab kelima dari bagian dari kelompok kitab Taurat atau kitab Pentatuk pada Perjanjian Lama, Alkitab Kristen, dan Tanak atau Alkitab Ibrani. Dalam bahasa Ibrani kitab ini disebut kitab Devarim. Sejumlah para sarjana modern menggolongkan kitab Ulangan ke dalam kelompok sejarah deuteronomistis yang serangkaian dengan kitab Yosua, kitab Hakim-Hakim, 2 kitab Samuel, dan 2 kitab Raja-Raja yang merupakan susunan sejarah teologis bangsa Israel dan dimaksudkan untuk menjelaskan hukum Allah untuk Israel di bawah bimbingan para nabi. Pada mulanya sejarah deuteronomistis dianggap ditulis oleh satu orang, tapi saat ini para pakar lebih meyakini bahwa kitab-kitab dalam sejarah deuteronomistis ditulis dengan menggabungkan sejumlah teks-teks terpisah yang berasal dari berbagai sumber, dari berbagai kitab. Demikian latar belakang kitab Ulangan, saudara, dan kita akan belajar dari kitab Ulangan pertama dan Ulangan yang kedua. Sekali lagi, kitab Ulangan ini adalah kitab yang mengulang tentang apa yang menjadi ketentuan dan apa yang menjadi peringatan, apa yang menjadi nasihat yang sudah terjadi di kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu Kejadian, Keluaran, dan Imamat, dan Bilangan. Dan di sana adalah selama 2 tahun penuh Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir ke padang gurun. Dan di padang gurun selama 2 tahun pertama itu begitu banyak sekali kejadian.
Setelah mereka keluar dari Mesir dengan 10 tulah, ada begitu banyak kejadian. Dan terlebih khusus Tuhan menampakkan dirinya kepada bangsa Israel, yaitu punggungnya. Dan Tuhan memberikan 2 loh batu. Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan mengenai kemah suci. Tuhan menyatakan tentang kuasanya, dia sebagai tiang awan dan tiang api di padang gurun. Dan Tuhan memberikan mana surgawi. Tuhan memberikan mujizat, mengubah air yang pahit menjadi manis. Dan bagaimana Tuhan menyediakan burung puyuh daging yang mereka butuhkan. Dan Tuhan memberikan hukum-hukum tentang korban, tentang kekudusan, tentang kudusnya imam, tentang kekudusan hidup, kekudusan pernikahan. Semua ketentuan Tuhan selama 2 tahun pertama ia perkenalkan bagi bangsa Israel. Namun pada puncaknya ketika ke-12 pengintai itu turun mengintai di tanah perjanjian, mereka melakukan kesalahan yang fatal. Karena 10 orang yang membawa kabar busuk, mereka enggan hati untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan Musa mengulang kembali bagaimana semua ini diceritakan di kitab Ulangan. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan kitab peringatan yang mengingatkan kembali kalau seandainya engkau tidak melakukan kesalahan itu, engkau tidak akan dihukum 40 tahun. Di ayat 29 di pasal 21 di pasal 1 dikatakan, Musa berkata pada mereka, "Janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka sebelum engkau memasuki tanah Kanaan. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini." Saudara, jikalau Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan mengisahkan dirinya sebagai Bapa, saya sangat tersentuh dan saya sangat terharu karena kita juga memiliki anak. Amin, saudara. Kita tahu bagaimana itu mengasihi pada saat kita betul-betul menjadi seorang parents. Anak belum tentu belajar tentang kasih ketika posisi dia sebagai anak. Tapi seseorang akan betul-betul mengerti apa itu mengasihi kalau dia sudah pernah mengalami bagaimana menjadi orang tua. Orang tua yang tidak menginginkan sesuatu apapun yang buruk terjadi bagi anak-anaknya. Hari ini kalau posisi kita sebagai orang tua, kita dapat dengan mudah menyelami firman Tuhan. Karena itu kita alami. Orang tua mana yang menginginkan hal yang buruk bagi anak-anaknya? Anak saya masih kecil, saudara. Ketika dia pulang terlambat dari sekolah, saya langsung kepikiran. Ketika dia jatuh hanya dengan sebuah lecet kecil di lututnya berdarah, saya itu panik luar biasa. Why? Itu merupakan respon humanis kita sebagai seorang orang tua. Tetapi waktu kita sebagai anak, kita jatuh, kita terluka, kita berdarah, apa yang kita lakukan? Yang kita ingat bukanlah I love my daddy, no. Yang kita ingat adalah Papa tolong saya. Kita merengek, minta diperhatikan. Kita merengek, minta mendapat perlakuan yang baik dari orang tua kita. Anak belum tentu mengenal benar-benar apa tentang kasih Tuhan. Tapi kalau kita menjadi parents, kita dapat menyelami tentang kasih Tuhan. Itu sebabnya ketika Musa mengulang tentang firman Tuhan, dia katakan, "Bukankah dia Tuhan Allahmu yang mendukung engkau? Seperti seorang yang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh." Dengan bahasa seperti ini, orang yang sudah mempunyai anak, dia akan paham tentang Tuhan. Dia akan paham betapa kasih Tuhan itu sebetulnya tanpa syarat. Jadi kalau engkau tanyakan, Tuhan itu kok banyak sekali hukum-hukumnya. Banyak sekali ketetapan-ketetapannya harus A, B, C, D. Itu bukan syarat, saudara. Orang tua tidak pernah memberikan syarat kepada anak-anak. Tetapi orang tua yang baik akan memberikan ketentuan, ketetapan, dan hukum bagi anak-anaknya. Untuk apa? Supaya anaknya itu mengenal rambu-rambu kehidupan. Supaya anak-anaknya itu tidak jatuh di dalam dosa. Orang tua mana yang tidak memberikan aturan kepada anak yang dia cintai? Hanya orang tua yang tidak sayang dengan anaknya. Tapi orang tua yang paling buruk sekalipun,
Dia akan mengeluarkan ketetapan untuk anak. Hari ini saya mau katakan, kalau engkau tidak mencintai Tuhan, seperti cinta Bapa kepada anaknya, seperti engkau memahami kasih Bapa kepada anaknya, engkau tidak bisa mengenal kebenaran. Bukankah Dia Tuhan Allahmu yang mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya sepanjang jalan yang kamu tempuh? Kalau engkau mencari Tuhan seperti anak yang sayang kepada bapaknya, tidak ada syarat di dalam kasih Tuhan. Yang ada adalah kehidupan. Supaya engkau lurus jalan, supaya engkau benar jalanmu di hadapan Tuhan. Ayat 32 berkata, tapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah. Sebelum kita tahu di mana kita harus berdiam, Tuhan yang cari di mana tempat yang layak untuk kamu berkemah. Dengan api pada waktu malam, dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Saudara, jadi jangan tanya, Tuhan aku harus kemana? Tuhan sudah terlebih dulu mencari tempat untuk kamu berkemah dan berjalan, saudara. Ketika Tuhan mendengar gerutumu, Ia menjadi murka dan bersumpah. Tidak seorang pun dari orang ini, angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik dengan sumpah yang kujanjikan. Kecuali Kaleb bin Yefune, kecuali Yosua pelayanmu. Dan anak-anakmu yang kecil, ayat 39, yang kamu katakan akan menjadi rampasan. Dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah akan masuk ke sana di tanah perjanjian. Pada mereka lah aku akan memberikannya dan mereka akan memilikinya. Tapi kamu ini baliklah. Berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Teberau, di mana engkau dibebaskan dari Mesir. Karena itu yang selalu mereka katakan, kenapa engkau menuntun kami keluar dari Mesir? Kenapa engkau bawa kami ke negeri yang padang gurun yang kering ini? Karena kami teringat di Mesir ada bawang pre, ada kol, ada daging. Itu yang selalu mereka bilang. Makanya Tuhan bilang, silakan kembali ke laut Teberau. Silakan kembali ke laut Teberau yang sudah bukan seperti yang waktu Tuhan bukakan dulu. Waktu Tuhan bukakan dulu itu menjadi dinding-dinding. Nah sekarang kalau engkau balik ke laut Teberau, itu betul-betul laut yang sudah kembali ke tempatnya semula. Bagaimana mungkin mereka akan kembali ke Mesir karena laut Teberau itu sudah tertutup. Mereka akhirnya jadi mikir, wah saya sudah salah. Perkataan yang sia-sia yang sering kali kita katakan. Kenapa sih saya harus ikut Tuhan? Kenapa sih saya harus ikut ini itu? Akhirnya saya kehilangan banyak hal. Engkau yang menyesal mengikuti Tuhan, coba engkau kembali. Jalan sudah tertutup, saudara. Bahkan jauh lebih buruk kalau engkau mau kembali ke manusia lama. Bahkan orang Israel dengan tidak ada pengertian mereka berkata waktu itu. Lalu kamu menjawab, kamu berkata, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Akhirnya mereka dengan buta-buta tanpa tuntunan, kami mau maju berperang. Menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata, lalu mereka pengen berperang. Dengan apa? Dengan yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan dan mereka berusaha berperang sendiri tanpa perintah Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saking mereka takut ditantang Tuhan, ayo kamu kembali ke laut Teberau. Mereka, oh iya kalau begitu kami mau taat. Oh iya kalau begitu kami mau berperang tanpa tuntunan Tuhan. Padahal Tuhan tidak menyuruh mereka. Tapi Tuhan berfirman kepada aku, katakanlah kepada mereka, jangan kamu maju, jangan kamu berperang. Sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Itu sebabnya saudara, hati-hati dengan perkataan. Kalau Tuhan tidak perintahkan, gak usah bikin. Makanya selalu dengar ketetapan Tuhan. Dan aku berbicara kepadamu, ayat 43, tapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengelakkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mendengar tangisanmu dan tidak memberi telinga pada suaramu. Demikianlah kamu tinggal di Kades sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Mereka terkurung di Kades Barnea oleh karena ketidaktaatan. Yang sesungguhnya janji Tuhan selama ini adalah Tuhan Allahmu yang pertama berjalan di depanmu.
Yang kedua, dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa. Yang ketiga, Tuhan selalu mendukung engkau seperti bapa kepada anaknya. Tuhan yang berjalan di depanmu, Tuhan yang berperang ganti kamu, Tuhan yang mendukung engkau seperti anaknya. Itu sebenarnya janji Tuhan bagi kita. Kalau kita mau taat, tapi orang yang tidak mengenal janji Tuhan, mereka hanya mengenal hukum, mereka hanya mengenal huruf-huruf ketetapan, perintah, dan mereka tidak mengenal Dia sebagaimana Dia Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Mereka bersungut, mereka khawatir, mereka enggan hatinya untuk masuk tanah perjanjian, dan di sana Tuhan murka. Saudara, kalau engkau sudah memutuskan untuk lahir baru, pegang janji firman Tuhan. Kalau engkau sudah memutuskan untuk mengikuti Tuhan, percaya Dia berjalan di depanmu. Dia berperang ganti kamu. Dia mendukung engkau seperti Bapa yang sayang pada anaknya. Jangan berbalik. Begitu kita khawatir, begitu kita enggan hatinya kepada Tuhan, kau akan kehilangan hak-hak perlindungan daripada Tuhan, karena Tuhan tidak mau orang yang khawatir, orang yang enggan hatinya dengan Tuhan. Pasal 2, kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Mereka posisinya kembali. Ini permintaan kalian, mau kembali toh ke Mesir? Kembali ke laut Teberau, di mana Musa membelah laut merah, seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu lama mereka berjalan keliling pegunungan Seir, berputar-putar saudara tanpa arah. Lalu berfirmanlah Tuhan, telah cukup lama kamu berjalan keliling pegunungan. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa ini demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudaramu Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan harus kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Air juga harus beli, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dengan segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau ini, dan engkau tidak kekurangan apapun. Memang di padang gurun 40 tahun mereka juga tidak kekurangan, mereka juga disertai, tapi sayangnya di padang gurun berputar-putar. Saudara, mari kita bedakan tentang penyertaan Tuhan. Ada dua hal penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri adalah penyertaan Tuhan ketika engkau keluar dari Mesir. Dia akan sertai dengan tiang awan dan tiang api, itu menuju straight to the point, yaitu masuk ke tanah perjanjian. Tapi kalau engkau enggan hati, engkau bersungut, itu pun tetap dalam penyertaan Tuhan. Baca di dalam Ulangan 2 ayat 7, tetap dalam penyertaan Tuhan. Tapi masuk di dalam hukum padang gurun. Yaitu apa? Padang gurun itu adalah area di mana engkau dihukum karena tidak mau move on, masuk ke tanah perjanjian. Di padang gurun ada penyertaan Tuhan. Jadi penyertaan Tuhan yang kedua ada, sayangku, ada penyertaan Tuhan di padang gurun. Ke-40 tahun ini Tuhan pun menyertai bangsa Israel. Tapi sayangnya mereka binasa di padang gurun. Jadi bedakan penyertaan Tuhan yang masuk ke tanah perjanjian, dan bedakan dengan penyertaan Tuhan yang tetap mati sampai mati di padang gurun. Memang tidak kekurangan apapun, tetapi mati di padang gurun. Memang tidak kekurangan penyertaan Tuhan, tetapi berputar-putar di padang gurun. Memang engkau tidak kekurangan sesuatu apapun, kakimu tidak menjadi bengkak, kasutmu tidak rusak, bahkan pakaianmu tidak rusak ketika engkau ada di padang gurun. Memang ada enaknya, kenapa? Tetap ada penyertaan Tuhan. Tapi yang menjadi pembeda yang luar biasa, itu tidak menerima warisan, tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudara harus membedakan posisimu ada di mana. Kalau engkau menjadi umat Tuhan yang straight to the point, yaitu yang keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, yang masuk ke tanah perjanjian. Dan umat yang keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, tetapi berdiam di padang gurun selama-lamanya. Apa yang terjadi di perjanjian lama itu merupakan tipologi yang akan terjadi di perjanjian baru. Ada orang-orang yang akan mengalami pengangkatan, tapi ada orang-orang yang akan tetap tinggal
Dan bisa saja imannya diuji oleh antikris, bisa binasa, padang gurun. Penyertaan Tuhan tetap ada, tetapi penyertaan Tuhan yang masuk ke tanah perjanjian itu jauh lebih spesial. Ayat 14 di Ulangan 2, lamanya kita berjalan sejak dari Kadesh Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret, ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu yakni prajurit habis binasa di perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Saudara, padang gurun itu bukan area yang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan Israel. Tapi mereka mau tetap diam di sana. 38 tahun menghabiskan sehingga total 40 tahun. Itu mereka habis di sana, binasa. Memang ada penyertaan Tuhan. Tetapi ingat di dalam ayat 15. Tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Jangan cuma sekedar menjadi Kristen padang gurun. Kristen padang gurun, dia keluar dari Mesir. Semua keluar dari Mesir. Tapi orang yang ada di padang gurun, dia biasanya masalahnya itu aja. Gak pernah keluar dari masalah yang ada. Engkau diselamatkan tapi seperti dari dalam api. Kenapa? Engkau diselamatkan, engkau disertai, engkau tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi engkau akan binasa di padang gurun. Engkau akan dibinasa oleh karena masalahmu yang engkau tidak bisa move on dari tadi sana. Tapi orang yang fokus seperti Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb fokus kepada tanah perjanjian. Mereka fokus kepada harta warisan. Ada bedanya Kristen padang gurun, saudara. Kristen padang gurun fokus pada masa lalu, fokus pada persungutan, fokus kepada diri sendiri, fokus kepada masalah yang itu-itu saja. Dan mereka berperang tanpa perintah. Perbedaan dengan Yosua dan Kaleb. Mereka fokus pada tanah perjanjian. Mereka fokus pada kehendak Tuhan. Mereka fokus untuk menerima warisan. Mereka fokus untuk merebut warisan. Jadi warisan itu tidak diberikan cuma-cuma. Tapi merebut, berperkara dengan musuh, berjuang dan berkemenangan. Yang kelima, saudara. Di dalam kitab Yosua dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, tidak ada satupun yang tidak digenapi. Dan dia juga katakan di dalam ayat pamungkas di dalam kitab Yosua, pada hari ini, pilihlah kepada siapa engkau akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang hidup. Tetapi orang yang berketetapan hati fokus kepada Tuhan, dia akan menerima warisan. Kristen padang gurun tidak menerima warisan. Kristen padang gurun fokus kepada diri sendiri, fokus kepada permasalahan yang dia mau selesaikan dengan caranya sendiri. Kristen padang gurun tidak mendapat apa-apa, saudara. Kristen padang gurun mati di padang gurun. Tetapi Kristen tanah perjanjian akan masuk berkemenangan karena fokus pada perintah Tuhan, fokus mendengarkan ketetapan Tuhan, fokus melakukan kehendak Tuhan, tidak berputar-putar pada masalah persoalan duniawi. Pilihlah, engkau akan beribadah kepada Tuhan atau engkau akan beribadah kepada kepentingan dirimu sendiri. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Ibrani 12. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian,
Bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Sampai di sini saudara, apakah saudara mau sungguh-sungguh dengan Tuhan? Jangan jadi Kristen padang gurun, tapi jadi Kristen tanah perjanjian. Di padang gurun engkau mendapat penyertaan. Di padang gurun engkau tidak kekurangan suatu apapun karena janji Tuhan. Tapi di padang gurun itu adalah area yang dipisahkan Tuhan bagi orang-orang yang tidak fokus pada tanah perjanjian, bagi orang-orang yang tidak fokus pada ketetapan Tuhan, bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kristen padang gurun disediakan bagi orang-orang yang bimbang hatinya, yang setengah dari hatinya pengen kembali ke Mesir. Engkau ditempatkan di area padang gurun karena engkau mau berputar-putar dengan masalah. Engkau mau berputar-putar dengan firman, tidak mau sepenuhnya dengan firman. Pilihlah hari ini. Mau jadi Kristen padang gurun atau mau jadi Kristen perjanjian, tanah perjanjian. Kalau engkau mau jadi Kristen padang gurun, engkau akan berputar-putar di padang gurun sampai mati. Karena tidak akan mendapat apa-apa bagian dari tanah perjanjian. Selama engkau berputar-putar dengan masalah pribadimu, engkau adalah Kristen padang gurun. Hari ini, kalau engkau mau berubah, tanggalkan. Fokus kepada kehendak Tuhan. Belajar dari satu pribadi, Yesus, Yosua di perjanjian lama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kami. Setiap firman-Mu adalah surat cinta seorang papa kepada anaknya. Kami mengenal cinta oleh karena kami menjadi orang tua kepada anak-anak kami. Di situ kami belajar bagaimana memberikan mereka aturan-aturan, tapi itu bukan suatu syarat untuk mereka disayangi. Aturan, ketetapan, perintah bukan sebuah syarat untuk dikasihi dan menerima warisan. Tetapi aturan, ketetapan, rambu-rambu kehidupan merupakan sebuah didikan supaya anak-anak kami berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang terjebak di padang gurun, yang tidak mau keluar, tidak mau move on. Hari ini ketika mereka mendengarkan sabda firman Tuhan, keluar. Keluar dari kekristenan padang gurun yang berputar-putar pada persoalan yang itu-itu saja. Memang di sana ada penyertaan Tuhan. Memang di sana ada penyediaan Tuhan. Tapi engkau tidak akan keluar dari sana sampai engkau berubah seperti Kaleb dan Yosua, yang lain jiwa yang ada pada mereka. Bapak, aku berdoa agar sebanyak-banyaknya umat percaya itu dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan, dan menjadi kekristenan tanah perjanjian. Orang-orang yang menerima hak waris, berjuang, dan menaklukkan musuh-musuh mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, aku berdoa dan mengangkat tangan buat kekasih-kekasih Tuhan yang tak berdaya, yang letih lesu, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka keluar dari sakit penyakit, mereka keluar dari persoalan-persoalan padang gurun, dan dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, melepaskan, membebaskan engkau dari segala belenggu, keluar dari padang gurun, berkemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, mari berkemenangan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Shalom.